Langsung saja untuk acara berikut, mari kita perdengarkan dan kita simak bersama mungkin tausiah dari Bapak Ustadz Haji Dr. Ahmad Humaydi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ketua DKN, para Ustaz Kokom PDI dan jamaah semua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para tokoh masyarakat. Izin Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Dan mudah-mudahan acara ini memberikan support buat kita untuk tetap memberikan cinta yang sejati buat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Au kama qala Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Mudah-mudahan acara ini memberikan kontribusi besar untuk iman kita, untuk tetap mencintai Rasulullah SAW. Kan ehona tong dianggil original. Tapi sok resep original. Kan rada inonya rada jepek gitu. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, Bapak Ibu. Beliau ini, seorang sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya, "Wa ma'adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, "Hubbullah wa rasulihi." Cinta Allah dan cinta Rasul Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau beserta dengan orang yang engkau cintai. Jadi cinta ke Rasulullah itulah yang akan membuat kita bersama Rasulullah di surga nanti. Itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga itu, kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul. Kalau di dalam hadis kita tahu, Bapak Ibu, misi utama Rasul itu apa? Misi utama Rasul, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Dalam hadis lain, innama bu'ithu liutamima solihal akhlak. Ada kata-kata makarim dan solihal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, orang yang paling dekat tempat duduknya di surga denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka wujud kita mencintai Rasul itu, kita berakhlak dengan akhlak Rasul.
Kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, perbaiki akhlak kita, karena itu adalah misi utama Rasulullah diutus. Itu Bapak Ibu. Nah, salah satu akhlak Rasul, Rasul sebelum diangkat jadi nabi saja sudah punya gelar, yaitu gelarnya Al-Amin. Al-Amin itu apa Ibu? Apa? Orang yang terpercaya, amanah. Orang yang bisa melaksanakan kepercayaan disebut orang yang amanah. Maka Rasul mengatakan la dina liman la amanatalah. Tidak dianggap tidak beragama bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Rasulullah itu sebelum diutus jadi nabi saja sudah punya sifat amanah. Ya. Nah ini barangkali yang harus kita kuatkan dalam hidup kita. Amanah kita ke siapa Bapak Ibu? Kalau di masjid At-Ta'awun kita punya amanah memakmurkan masjid, maka kita harus sholat berjamaah, salah satunya memakmurkan masjid. Dan lalaki nu soleh mah sholatna di masjid, lalaki solehah sholatna di imah. Jadi mau sholatna di imah berarti solehah. Ibu caroge atau soleh atau masih solehah? Atau solehah. Ini kusuna wiyo sarkomo. Oh oke. Dan pengalaman abdi diajar bahasa nu sesaat Ibu diajar bahasa Sunda. Hari bahasa Arab mah sanes tiasa sanes abi mah sepi ku pangerti sepak ku pangabisa. Pasantren mah 6 tahun. Naam jeung la mangartos da ilmu sakerdik da ari alfiah mah kantos amat tungkul. Bahasa Inggris da sertifikat makadu tupol mah da tamat S3. Bahasa Indonesia ngulang di kampus ku bahasa Indonesia numpang sesah-sesah teh diajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah ngagaduhan udak usuk bahasa, cara make bahasa sepuh masuk parapti bahasa teh urang manongora kadang-kadang nu anom tok teu tiasa abdi deda bapak tua gitunya anjing cuma nyatu lalebok gitu. Itu jadi bahasa Sunda mah ngagaduhan udak usuk bahasa. Bahasa Indonesia mah tidak ada Ibu. Saya makan, Bapak makan, kucing makan. Beda. Itu kucing disebut paraban can, teman gitunya bahasa Indonesia. Bahasa Sunda mah kan dari bahasa Indonesia mah sudah dikasih makan belum. Jadi sarua orang teh jeung kucing makan gitu. Itu. Di bahasa Sunda mah benten Pak. Bahasa Sunda mah kadua teh ngagaduhan kecapangan Bapak Ibu yang tidak dimiliki bahasa yang lain. Gek, diuk, am, iya orang Cibiru tak tahu. Am, dan am belawok. Am belawok itu mana dari lah? Nah itu orang Ciri dengar di bahasa Sunda itu. Am, dahar, gedebluk. Labu, hos, pae, hos maut. Bahasa Sunda kunyunyut, nyanggut, celong, giriwil tak tukang usep. Celong giriwil pun celong ancelong tuh kan, tukang rapet. Bahasa Sunda mah ada duhana dehnya aya kirata, waduh kirata teh saya teh. Dikira-kira tapi nyata teh ya bahasa Sunda comro, pancong di jero, misro, habis di jero, bab tuangeun ya, cireng, aci digoreng, cilok, aci dicolok, cilung, aci didulung, kabeh bab tuangeun mah apa urang mah. Ada lamun teh cireng teh cilok, lamun teh cilok cilung eta bab aci ge tilu.
comro misro teh sami urai raka tadi itu ibu bahas punten ya ibu iya mah orang campurnya ku bahasa dan aku mau yang usah pokoknya ahli pendidikan abdi bangsa sepi ku pangerti sepak ku pangerti bisa dimang ngawas setara mencerot abdi masuk orang bet udah itu iya mau berbahari ke hati gitu itu bapak ibu comro mencom di jero orang Jakarta gitu ibu nyebut comro mencomro dan itu bisa dirobah jadi comlam mencom di dalam tidak bisa comro ya ibu jadi sekali lagi Rasul teh diutus ke alam dunia oleh Allah teh misi utamanya untuk menyempurnakan alam. Nah kita harus punya akhlak bergaul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami, akhlak kepada lingkungan harus dipertahankan. Kita sholat getol tapi tidak berakhlak, tidak ada hasil ibadah itu. Betul nggak? Hari beda pendapat mah biasa, lu tekengingkan pas sayang. Betul tidak? Ibu sareng bapak beda banyak bedanya. Terus tuh ibu pengen dikasih uang banyak, bapak pengen ngasih uang sedikit, udah beda itu perbedaan mah banyak yang tidak boleh pas saya betul tidak beda mah sim kuring ya ibu abdi sareng pun bojo bujang-bujang bab tuang bab sholat ke benten abdi mah biasa bahaya asal aya dalil nah abdi pun bojo mah sholat teh macam mau kena abdi mah tara ke masalah teu kedeurit pokoknya ke beda ge asal make dalil tah kitu. Yang penting jangan pas kayak akhlak dengan tetangga, akhlak kepada guru, akhlak kepada murid, itunya akhlak balanja, akhlak nganjuk, udah jelas. Hari sholat siga Rasul pan nganjuk itu mantap, bisa tuh. Pan nganjuk teh gantung akhlak, apa akhlak nganjuk? Kudu gancang dibayar, gitu ibu tuh. Kayak akhlak kan imah. Pas pan lagu teh nu paling tengena teh lagu mayar. Mengenah malah gue nganjuk itu ibu nah ini kan cenah mana mah hari lagu nganjuk dan lagu nganjuk pas anu tengah teh lagu tak iya so jadikan kita sebagai seorang muslim yang berakhlak luhur dan cukup untuk menyebut Rasulullah Al-Mustafa wa innaka la'ala khuluqin 'adzim cakap kaya teh Rasul teh sungguh berada dalam akhlak yang sangat agung. Nah, canak we hiji tadi amanah terus teh nih Pak kita teh suami amanah ngajaga istri itu tidak hanya urusan dunia ku anfusakum wa ahlikum naro istri itu harus dibawa sampai ke surga. Berat Bapak itu. Urang macan boga istri, urang saudara-saudara. Karat iswan. Istri mah tilu Pak, istri tilu. Bapak tas gaduh istri tak saya? Tajan, iswan, hiji wan. Lawan istri dulu istri tilu. Bapak istri iswan? Iswan. Boro-boro istri iswan guys. Betul tidak? Sebab orang kedah nyandak eta istri sampai ke surga amanah berat Bapak. Abdi mah punten bapaknya mun mah baheula meunang milih mending milih jadi awewe. Ngan istri bisa. Kunaon milih jadi awewe? Ngarareuna awewe ibu. Tidak punya tanggung jawab untuk mencari kerja. Memberi nafkah teh tanggung jawab lelaki. Doraka mun pamajikan kurang. Berat. Punten bapaknya, kan kita teh amanah makanya ibu awas tong diganggu caroge teh. Mereka bekerja dari siang sampai malam kalau bahasa Sunda mah ti isuk jedur beken ka sore ceder. Mencari uang. Itu teh jihad Bapak. Awas ini jangan dianggap sepele. Seorang sahabat ada yang tenaganya bagus,
Kata sahabat yang lain, sayang tenaga yang bagus itu dipakai mencari uang saja, tidak dipakai perang. Kata Rasulullah, in kana kharaja yas'a li abawaini syaikhain kabirai fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Di antara uang yang kita dapatkan, ada nggak yang dikasih untuk orang tua? Ada, berarti sedang jihad. Kalau seseorang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka dia sedang jihad di jalan Allah. Ada tidak uang yang kita dapatkan dari pekerjaan untuk anak kita? Ada, berarti jihad. Siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya, maka dia juga jihad di jalan Allah. Ada tidak Bapak? Uang yang kita dapatkan dari pekerjaan itu untuk istri, eta panglobana. Dan siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri agar dia tidak minta-minta ke orang lain, itu jihad di jalan Allah. Tuh. Makanya amanah itu. Harus bahagia istri Bapak. Berat mah jadi salah kita leh. Berat. Ke di akhirat ditaros. Pak lihat dia ngambil ke abdi, badai dijemput mual gitu. Abdi teh, kayaknya situ. Nah, abdi mah ada kayaknya situ. Alhamdulillah mobil mah ayah ibu. Abdi mah pasti sadayana kapun bojo. Abdi cekado naon. Sini ngambut mobil. Abdi mah nganggo ieu we, nganggo hideung pun bojo mah nu bodas we. Di bumi. Berat. Abdi mah tos pasti-pasti sadayana harta teh. Anu tadi pasikeun teh 3. Hiji jabatan di kampus, da hese merekeun anak pamajikan. Kedua, meureun perpustakaan di lantai 2 rorompok, hese diberekeun. Nu katilu meureun pasantren kudu dibangun. Kamu tuh tadi pasti. Sadayana diberekeun ka pamajikan, kunaon sih? Dikasih ke istri semua. Ame di akhirat nyaman. Pan kete abdi teh audit ku malaikat teh. Kumaha di mana harta anjeun? Pan babari ngajawabna, taros pun bojo. Kan nu bakal dikakayak ku malaikat teh pamajikan. Pan urang mah bebas moal dikakayak. Hartos teh berekeun pamajikan hayang naon mah. Engke di akhirat urang nyaman. Hirup masing nih. Terus teh ibu mah kur di audit ku malaikat teh beres-beres. Bapak mah geus ka surga. Siap ibu dikakayak ku malaikat kan dina poe kiamat dan nyepong artos nyepong segala siap teh. Siap. Lamun ibu teu siap syaratna hiji tong loba pamenta kana sana. Bisi ke di akhirat dikakayak. Artos teh amanah Bapak urat amanah dulu. Amanah. Terus tuh. So, kan amanah teh aya 2 Bapak Ibu, ada amanah insaniyah, amanah sesama manusia, suami, istri, anak, itu amanah insaniyah. Harus ditunaikan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang tidak ditunaikan. Nanti di akhirat ditanya. Itu amanah insaniyah. Dan ada amanah taklif. Apa amanah taklif? Jadi hamba Allah yang baik untuk melakukan ibadah. Sholat kita amanah taklif. Dicanda ku Rasulullah. Betul nggak? Sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra Miraj. Menerima apa? Menerima kewajiban sholat. Diberikan ke umat. Talam kurang tersolat benar teh kira amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya atuh. Kadang-kadang kita dengar ajan teh anu reuwas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadan deui wae. Asa cikene ada ini sadan deui itu. Heuda atuh salat zuhur na jam 2:30. Geus adan deui gitu. Punten ibunya eta amanah taklif. Berat tidak? Laksana. Dorong salat
apa masjid. Maka Rasulullah mah dalam hadis ya, nanti ada kitab judulnya itu Yaumin ma'a Rasulillah, satu hari bersama Rasul. Allahu Akbar. Rasul mah kalau sudah dengar azan, kharaj, keluar istimewa. Seperti orang yang nggak butuh apa-apa, langsung dengar azan. Terus orang kadang-kadang dengar azan tuh, punten bapaknya ngomong ke ngadengnya adan ke ayah Persib, dah saya cengkat itu bujur, iya, ya punten tak. Ya, kita kan alhamdulillah ini pakai jadwal bola terus siang, jadi tidak bentrok dengan sholat maghrib dan isya. Dan tapi akbar dia menaik Persib besok sore jam. Tuh kayak tak Persib daya magnetnya tinggi. Simpuringkan pas bapak tapi akbar Persib menuju main. Anu diulang teh cenah sabaraha ratus teh. Kan sabaraha urang. Cetek gede ceramah teh. Pas beres Persib. Hei pakai rek mana? Sarua nonton. Kudu nih dakwah mah. Terus beres Persib teh anggar we teh anya. Anu ibu-ibu suruh. Anu tadina pada ceramah tentang sikap pemuda calon surga tidak seperti ini hadir. Atau saya teh mana dirubah jadi ciri-ciri husnul khotimah. Dan hadir ini. Gitu Bapak Ibu ya, ini. Bentar Bapak Ibu ya, amanah. Nah yang paling susah tuh ya dua-duanya harus selesai. Amanah insaniah dan amanah taklif. Nah makanya alhamdulillah. Dan di zaman dulu kayak yang azan mah harus syiar, harus bagus suaranya, betul nggak? Ada Abu Mahzuro, ada Zaid, Abdullah bin Umi Maktum, ada Bilal bin Rabah. Itu yang azan mah bagus suaranya. Insya Allah dia tahun ya bagus ya, alhamdulillah. Acara ayah nusuara goreng, boleh nggak apa-apa. Mun cek abdi mah mun suara goreng mas saya nanti ditempatkan azan subuh supaya ada rudang gitu kan. Punten Bapak Ibu ya. Nah itu Ibu amanah. Ibu suami amanah bukan? Amanah, berikan pelayanan yang baik kepada suami supaya suami bahagia. Betul tidak? Jangan sampai suami teh datang ke rumah teh tidak bahagia. Jadi mah kan punten ibunya, kami punten ya. Punten bisa saya mohon maaf, ibu-ibu gelis kieu teh pan reka masjid, reka pengajian. Di imam teh kembali ke habitat yang asli. Hari itu kada ibu. Yang punten imam bukan berarti rek sarejeun salaki kudu digelung sanes. Tapi begitu kita mau tidur bersama suami itu tampakkan bahwa kita wanita soleha. Betul tidak? Apa wanita soleha itu? Suami itu merasakan indahnya istri itu. Lain kudu gelis indah. Dari gelis mah takdir, betul tidak? Kan harus indah indah menurut suami gitu kan Ibu. Kalau mau tidur sama suami teh pakai pakaian yang tipis. Ya karena itu Ibu. Ya, supaya suami teh bangkit gitu tah. Ieu mah sarejeun salah kita make koyo. Aduh ini. Koyo tilu. Aduh. Ari pake koyo tilu mah geus ciri teh bisa diragap-ragap sama Bapak. Laras teh da koyo ciri geus make balsem teh. Allah. Kadang hari tidur jeung suami pakai apa, Bu? Baju yang bagus. Gitu. Da cenah usan mun nganggo baju yang menerawat atau cenah malu, cenah perut. Da biasa Ibu. Punten ibu-ibu, udah istri mah lamun atos gaduh putra hiji teh pan dioyakeun teh siga bubur lemu. Punten imah punten. Da ieu mah kumaha nya memang gitu nya. Oh ya, siga bubur lemu. Keplok siga cincau gitu tadi. Da kumaha deui da emang takdir atas gitu. Sagulis-gulis jalmi ari tos gaduh putra mah gitu Bu, eta teh perjuangan terus teh. Encan kan dibuka teh seueur sing kayo siga dicakaran ku mau nya teu naon dah. Salah kitos apa. Terus tuh Bu, bahasa bagus ke suami mau tidur teh betul enggak Bu? Supaya suami teh nyaman.
Imam mau tidur dengan suami teh bu, manggil teh ayah, bapak. Ingat manggil ke suami bapak teh ada budak supaya anak kita sopan ke bapaknya. Manggil ke istri ibu ada anak. Hari keduaan mah di kamar jangan. Ini aduh, imah terus sare mau tidur bersama suami manggil ayah, ayah cek kolot. Jadi salah kita asa sare jeung budak. Kumaha bergairah dah ayah ya aduh kalau mau tidur sama suami teh ibu panggil dengan panggilan apa bu? Nggak sama rek bebek rek yayang cenah yang siga budak ora coy bro silakan terjadi masalah coy apa bro siga narada pantas gitu mah tuh jadi tang atas begitunya itu aman. Apalagi kita punya orang tua, betul tidak? Aduh, aman. Sok sararan di bicara orang tua tidak terus ya. Tapi mak sarang apa terus ya. Seorang ulama mengatakan jika orang tua seseorang meninggal dunia setengah berkah dicabut Allah. Teman-teman abi mah aya teman tuh nyalon kena naon ke abi teh Pak. Akhirnya teh abi teh sebagai anggota dewan itu pergantian antar waktu abi teh terus 2 tahun gitu. Abi mah gaji kita ada di canak kali isi rakyat. Tara abi anggota dewan kemakmuran masjid. Lupa teh sarua anggota dewan. Terus besar bapak itu ketua dewan itu. Besar bapak teh ya Allah terus tuh mun masjid listrik itu dibayar tanggung jawab terus tuh gaji hawa segala itu tapi itu anggota dewan kan kemakmuran masjid so nyabutan daya sebuah setengah berkah sahur ulama setengah berkah hidup dicabut Allah. Kenapa? Tidak ada orang yang mendoakan tiap hari melebihi doanya ibu dan bapak kepada kita. Tidak ada orang yang perhatian melebihi perhatian ibu bapak kepada kita. Dan tidak ada yang mencintai melebihi cintanya orang tua kepada anak. Betul tidak? Betul. Dan tidak ada orang yang sangat ikhlas untuk memperhatikan anak selain keikhlasan ibu dan bapak. Ajenah hari mitoha ayat sama. Orang tua, kalau kita dosa kepada mertua seperti dosa kepada orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada mertua seperti berbuat baik kepada orang tua. Ngan ayah benten. Karena mungkin kedekatan sejak kecil. Ayah garis psikologis gitu dah. Ya, psikologis sih gak bahasa Belanda. Psikologi jadi psikologis dari orang Belanda. Sosiologi jadi sosiologi, magnet jadi magnet, underlay bahasa Belanda gitu dah. Oke, Batagor jadi Batagor, itu bahasa Belanda. Gorengan jadi gorengan. Ya ayah garis psikologi itu. Ya dari dulu memang kan kita tidak lahir dari rahim mertua ya. Bahasa Sunda mah karago. Betul tidak Bapak Ibu? Hari kamar tua mah karago. Abi mah manggil emak ada orang kampung kamar. Ari mertua mah mama ada orang kota. Kalau emak lagi tidur gitu ya, emak lagi tidur kabubur nuju ayah kene almarhum. Abi wantun tah sebagai anak naplok dina tonggong indung. Ari kami toha mah teu wani. Sadoko wantun. Atau bisa dijebret eta ku bapak kita betul tidak? Ini ada garis psikologi. Nah, itu gitu. Betul ya? Nah ini tapi ya orang tua. Jangan sampai ya orang tua kita itu kurang diperhatikan. Mohon maaf Bapak Ibu, surga buat kita orang tua. Jangan sampai orang tua tuh nunggu ditelepon oleh kita, jangan. Saya lihat ada seorang bapaknya HP-nya teh tara di kantongan dikiekeun we di masjid. Saya nanya, Pak Haji, nanti di kantongan nuju ngantos ampun anak Pak Ustaz. Abi teh tos 2 minggu ngantos di telepon.
Atau telepon Pak Haji, pilih ngaganggu nuju datang. Ya Allah, bayangkan orang. Makanya saya titip nih ya, bagi yang masih punya orang tua, berikan perhatian yang utuh kepada orang tua. Nanti kalau sudah tidak ada mau menangis gitu. Ingin doakan juga susah. Karena doa orang tua itu diijabah. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Saya kurang percaya, bukan kurang percaya. Dan memang usah pilih ayat dalil puntennya. Cuma wartosan ka abdi. Da abdi menggunakan dalil teh. Seorang ayah, seorang ibu, orang tua doanya dikabul untuk anak. Nah, katakan suksesnya suami itu doa ti ibu. Lalu istri kan mendoakan ikut dengan ibu lebih dulu. Bos di jurusan Jakarta Tasik doa ibu. Saya belum lihat mobil doa istri belum. Tapi bos, bapak kan pas di Garut ke Jakarta sih kan itu cina mobil doa istri ayat. Ayat doa ibu. Kan tas ibu menangkan doa istri di kendaraan gitu. Nah, maksudnya ibu jangan sombong. Ya bapak, tadi barengan ko ieu mah seruk teh moal jamuga. Duh kata istri sombong tadi bapak. Maka ibu harus bahagia kalau punya suami sayang kepada ibunya. Itu teh laki-laki suaminya. Gaji teh 35 juta suami teh. 5 juta untuk istrinya, 30 untuk ibunya. Itu laki-laki soleh. Setuju tuh? Boga salah ki soleh teh embung. Itu sok ngaraji tara. Urang teh nambah maca Rasul teh pieu bisa pieu. Namun boga salah ki soleh nu nyaaka indungna. Kartos tuh Bu 35 juta, 5 juta ke pamajikan, 30 ke indungna, 1 juta. Yes. Pak Haji tanya segini. Udah dikumaha. Ibu, kalau suami punya gaji 35 juta, 5 juta untuk istrinya, 30 untuk ibunya, saya yakin penghasilan suami lebih dari itu akan diserahkan untuk istri tercinta. Nah gaji mah belum tentu ibu, mohon maaf ya, sama dengan penghasilan. Bisa jadi gaji 35 juta tapi penghasilan 700 juta ada bisnis yang lain, betul tidak? Nah, koret-koreting jadi minatu terakhir. Subhanallah, iya. Setuju? Setuju. Enak setuju. Udah. Rada maksa aja aja. Subhanallah. Dan ibu, suami kita depan dari dulu didoakan oleh ibunya, betul nggak? Ya, yang saya titip nih Pak, itu amanah ke orang tua teh. Jangan sampai orang tua kita ya sudah tua teh dibiarkan, ditaruh. Saya mah yakin ya hebatnya orang tua, nggak mau nyusahin anak, betul tidak? Anak rumahnya mewah, megah, luas. Saya yakin orang tua nggak akan pernah mau tinggal di rumah anak. Walaupun rumah orang tua kecil, kenapa? Karena orang tua mempunyai prinsip tidak mau mengganggu anak. Itu sok aja. Keikhlasan orang tua gak ada tandingannya. Ibu atau bapak tiap bulan ngasih uang ke orang tua. Tiba-tiba kemudian kita tidak ngasih uang ke orang tua kita karena keperluan banyak. Orang tua mah tidak marah. Saya yakin. Karena memahami anak. Bu, bulan ini gak bisa ngasih uang sama ibu. Enggak apa-apa, gak usah mikirin ibu. Memang kenapa? Keperluan apa? Itu ibu mobil segala. Kalau mau beli tuh sawah ibu di sorean, sok jual. Betul orang tua begitu? Sayang sama anak. Sok sekarang coba bapak. Bulan ini tidak ngasih uang ke istri, gitu tuh. Cing mau orang cobaan apa majikan tong bare duit di sebulan siga indung tuh. Bun, ada apa ya? Sorry ya, bulan ini mah ayah gak bisa ngasih uang. Gak jawab, ada beda dengan orang tua kita beda.
Naon. Tete lalaunan. Ayah tidak ngasih uang. Erek gesan hirup teh. Kata bapak itu. Ibu tamuantun sentak-sentak acara doraka tuh Bu. Doraka tuh gitu dah. Oke. Ya, aku mah benten banyak. Tak keikhlasan. Itu amanah orang tua. Saya titip nih buat anak-anak ya, kita semua. Tawarin dulu orang tua kita. Kalau kita bawa apapun datang ke orang tua. Ingat yang 3 orang masuk gua, itu mereka terjebak di dalam gua tidak bisa keluar. Kenapa pintu gua itu sepertiganya buka? Salah satunya adalah doa anak, betul nggak? Dia tawasul dengan amal soleh karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mendahulukan makan untuk orang tua itu penting. Jadi kalau kita punya martabat terawas nengkol lah takol mama iya martabat si nyai tuh sama Bu, orang tua mah tidak pernah. Saya ngasih uang ke orang tua balikin deui nggak mau dikasih uang mah iya artos tekedah keur barudak tos ayam mah keur barudak mah atuh keur si neng tuh tos ayam atuh keur sakola tos ayam atuh keur pasantren tos ayam ieu lamun umat teu nabi abdi moal gaduh pahala sok atuh adi aya pahala maka dieu. Dan uang itu disimpan nggak pernah dipakai. Torojol we incuna putra simkuri kusiwal berekeun ka incu jero hate teh duit aing jero hate terus tametakan lamun tos masihan artos kasepuluh teh abi mah putra teh orang ka ieu nini nah gitu kolaborasi amal solehnya set pokoknya amal soleh meningkat duit balik deui. Ini amanah. Nah, kita harus seperti akhlak Rasul, tuntaskan amanah di dunia dengan sebaik-baiknya agar di akhirat kita nyaman. Manusia ada bertarosa. Kan begitu. Minimal Pak, istri jangan sampai kieu. Betul tidak? Setuju Pak? Tanya kebutuhan istri apa? Sok mama yang naon. Nyebutkan harapan aing hayang naon ya. Ulah kitu ka pamajikan. Pada diusahakan hayang naon mamah teh hayang anu wayahna geulis samet ayeuna mah papa belum bisa menuntaskan kewajiban sing sabar da istri mah digitukeun mah langsung Pak Pak ngambek ka urang peluk istri mah geus peluk mah paling ge gitu mah ulah didengkek, pae didengkek mantu. Itu apa itu ya? Nah itu tuntaskan amanah. Tekan awas setengah jam apa itu? Setengah jam. Ayo teralami ceramah teh. Kedua, awas. Apa akhlak Rasulullah selain amanah? Jujur, betul. Rasul apa? Sidik itu benar, jujur, betul nggak? Jujur. Ini salah satunya ini. Kurang tadi juga eling lahir Rasul sehingga doa akhlak segala jujur. Ibu punten ibunya, bios abi naros ka ibu-ibu. Punten ya makanya dijawab jujur. Cung di antawisi ibu-ibu anu teu acan kantos ngebohong ka salaki, cung. Depan orang teh sok majin kan bohong. Cung ibu-ibu yang belum pernah bohong sama suami cung. Kan ada bapak-bapak mah tuh kudu ditanya. Ya punya pernah dosa ya, pernah bohong ya, pernah minta maaf. Kira minta maaf, setahun sekali dulu gitu. Papa maafin ya kesalahan mama. Apa mama? Pokoknya ada aja terus.
Bohong kata Pak. Apa salah satu bohong yang tidak terasa? Itu ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ma, uang ada, habis. Ayah kene padahal. Ibu lebih baik bicara dengan baik. Ma, uang ada atau habis? Kalau masih ada, katakan ada. Mun hayang dibari deui kieu jawabna teh. Ma, uang ada atau habis? Maka orang bertakwa mereka duit itu kudu nanya. Atau gitu. Setuju Bu? Nah, wah, aduh. Harus jujur Ibu. Bapaknya harus jujur sama istri teh. Jangan banyak wadul, bohong. Tapi kalau diem mah bukan berbohong, dah diem. Diem mah tidak berkata. Ibu beli tas baru, tidak bilang ke suami, tidak bohong, itu mah diem. Ari mama iya tas anyar, tapi tinggal di bapak, itu teh lainnya bohong. Titah ningali. Jadi lamun bohong mah berkata wadul, berkata dusta. Ari diem mah tidak bohong dan tidak berkata. Betul kan? Bapak kawin dari cicing, itu ngomong, itu nggak bohong, tapi beda. Betul kan? Beda itu antara tidak bilang dengan tapi beda. Tidak bilang tapi beda ya Ustaz. Yang bohong beda. Ya. Bohong mau berkata dusta. Bohong teh haram, ya. Rasul mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur itu membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kamu ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa itu membawa kalian ke dalam neraka. Makanya jangan bohong. Walaupun memang ada bohong yang dibolehkan dalam agama, itu jelas. Ya, bohong yang dibolehkan itu kan Bapak Ibu salah satunya bohong ketika perang, kan boleh ya, itu tidak. Nah itu tidak tidak salah kalau perang kita berbohong dan memang perang membohong. Strategi itu kan bohong untuk melumpuhkan musuh. Dulu tentara Indonesia perang melawan Belanda, gitu kan? Tentara Indonesia membuat strategi lubang segala macam agar tentara Belanda masuk ke dalam lubang. Ya nggak apa-apa kan itu ya, dalam itu nipu gitu, udah pernah tipuan. Itu makanya itu bohong, tong jujur. Kamu tahu di mana Jenderal Sudirman? Saya tidak tahu. Betul itu. Itu namanya pahlawan. Tong disebut. Kamu tahu di mana Jenderal Sudirman? Tahu? Ah, itu pengkhianat bangsa. Betul tidak? Itu bohong. Yang kedua yang dibolehkan, bohong mendamaikan orang bertengkar. Bohong ya orang bertengkar. Kan di dalam hadis Riyadhus Shalihin jelas kan? Orang yang yuslihun nas, orang yang mendamaikan manusia, laisal kadzdzab, bukan pendusta. Untuk mendamaikan orang bertengkar. Ibu Tuti dan Ibu Tati pasean, Ibu Tita rencang Tuti dan Tati terojol, Tita katuti tut aya salam tintat padahal Tati ngirim salam. Terojol kata Titat aya salam tintut padahal Tuti tidak ngirim salam. Tindakan Ibu Tita dibolehkan oleh agama. Dan yang ketiga, ibu bapak boleh berbohong teh suami kepada istri. Itu dah cek Nabi nanti. Kalau suami rajin berbohong teh suami. Kan pas belebah mana heula bohong, nah betul tidak? Tidak semua bohong boleh. Kan dua kata Rasul. Satu, memuji dandanan istri tidak cantik, dibilang cantik, itu mau bohong. Dah sehari atau memuji paling orang. Ibu tikar ledok ke di badan. Cek salah kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ngan teu make tahun we gitu. Bisa ngambek. Boleh berbohong. Subhanallah. Masya Allah. Tisu panen poe teh aya bikin ka sore geuning aya di kamar.
Ini heran mau luar biasa gelis. Eta teh bohong walaupun di jero hati bapak kira aku nu gelis gitu. Jero hati. Itu bohong yang dibolehkan. Tidak boleh jujur. Guys, mama heureun badak teh da banget teh kitu baheula ge. Tidak boleh gitu. Tidak boleh. Justru kita harus memuji dandanan istri. Yang kedua memuji masakan istri. Tidak enak dibilang Ma, iya Pak, sayur lodeh teh saha nu masak geus. Aku luar biasa. Enak banget. Papa mah sampai sayang makannya. Buat besok aja ya sih. Padahal mah teu ngeunah ya. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Awas jangan bohong. Sering kita anak kita dibohongin oleh kita. Kalau kita berbohong kepada anak itu sama dengan kita sedang menciptakan generasi pembohong. Kan sering. Budak-budak sok dibohongan ku urang. Cerik wae, tuh saya polisi. Tah saya. Oh, sudah emang polisi kunaon gitu. Tuh kan orang teh suka bohong wae polisi padahal saya paling sedih itu kalau anak nangis sok di sini-sinan ka jurik, itu yang saya lebih sedih lagi. Udah teh sok jurik wae tengah putih. Bapak gerang-gerang atuh cenah. Cek bapak dah teh. Cek indung teh. Tah dengekeun ku sia jurik geus datang. Abi sok sedih teh eta salaki dianggap jurik. Pan enggak boleh, itu betul tidak? Sudah enggak bohong, betul tidak? Oh, menjatuhkan martabat suami jadi jurik. Makanya mending jujur. Termasuk apapun kita jujur mah nyaman. Kalau orang yang satu kali berbohong, dia akan berbohong untuk menutupi kebohongannya. Papa kunaon telat, macet, mama macet di Cibiru, mama 7 kilo. Orang ngukur henteu. Dikira-kira henteu. Mending jujur. Kenapa bapak teh telat pulang teh kenapa Pak? Aing hoream balik. Selesai. Kunaon? Kan sia. Mending enak Pak. Kenapa bapak telat pulang? Hoream mah. Kunaon? Aduh, hoream mah. Selesai. Kita telat masuk kerja. Jujur. Di mana ya? OTW. Malah di imah kene. Mending jujur. Kenapa kamu telat? Malas Pak, saya kerja hari ini. Kenapa malas? Uang gak punya. Tenang. Atau hari anu malas makan daging masuk ke. Kenapa telat? Takdir. Anu malas sok makan daging. Gak boleh Ibu ya. Pokoknya mah kita mah jujur lah, jangan dusta. Supaya enak jujur. Tuh. Rasulullah itu jujur. Kalau kita mengajarkan kejujuran, anak-anak kita akan jadi anak yang jujur. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan akhlak-akhlak tercela. Nah, itu yang pertama. Rasulullah itu punya akhlak yang mulia, ikuti oleh kita akhlak Rasulullah. Karena orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di surga adalah orang-orang yang baik akhlak. Ikuti akhlak Rasulullah. Kalau pengen tahu akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, laksanakan perintah Rasul dengan sebaik-baiknya. Betul? Ikuti sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya. Cara makan Rasul, cara ibadah Rasul, cara bertetangga Rasul, ikuti. Karena Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu disebutnya dengan tajridul mutaba'ah. Hanya Rasul yang jadi ikutan kita. Dan tidak ada lagi contoh yang lebih baik selain Rasulullah. Betul tidak? So,
hati tes aku mah bapaknya. Contoh gini ibu pun tadi Rasul. Yang kecil aja nih kita kadang-kadang masuk jamban pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki. Tanya ibu abi barang lurus ke punten bapaknya, ya punten bisa. Gaya dalil tuh. Masuk masjid pakai kaki kanan, masuk WC pakai kaki kiri. Rasul tuh nyontohan gitu tuh. Dan masuk masjid mah pakai kaki dua-duanya. Harus deh. Mau masuk masjid pakai kaki kanan, anu kenjang ku siapa disebut gimana? Masuk masjid pakai kaki dua-duanya. Yang ada dalil teh masuk masjid dahulukan kaki kanan. Nah, ya teman. Masuk masjid dahulukan kaki kanan. Masuk WC pakai kaki dua-duanya. Tuh, itu tiba heula itu pendidikan teh. Masuk WC pakai kaki dua-duanya. Dahulukan kaki sunah Rasul teh. Orang kadang-kadang sok hilaf keluar buat masjid dia harus yang kecil ngikuti Rasul makan. Apa kata Rasul? Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yu'iqaha. Apabila kalian salah seorang di antara kalian makan, maka tangannya jangan dulu dibasuh sebelum dijilati atau dijilatkan kepada yang lain. Kade awas ya, ngamalkeun. Kan adi dijilati mah dilamotan ku sorangan jelas. Kan pas dijilatkan teh awas kade. Ulah apa baturan kade. Kade awas. Eta dina syarah mah siapa yang berhak? Istri atau anak. Eta ge mun daekeun tong dipaksa. Mah. Oh, mal daekeun itu. Paling kitu. Eta teh apa dampak positif? Sok cobian gue. Kedekatan kita dengan pasangan kita akan kuat. Cobian. Cobian sok kayak wih, jadi tua. Cobi. Itu hadisnya. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana yaqulu bisimali wa yashrabu bisimali. Apabila salah seorang di antara kalian makan pakai tangan kanan, apabila minum pakai tangan kanan, sesungguhnya setan itu makan minum pakai tangan kiri. Itu jelas ya. Kan orang kadang-kadang sok nyadap kerupuk pandangan kenca begitu ke yang mau makan bakso gitu tah kerupuk ku ieu atau cengek sareng bala-bala gitu teh. Bala-bala katuhu cengek kenca eta kan sok pedes dah perbuatan setan itu. Contohan barangkali teh. Ibu Aa, Teteh sok makan pakai tangan kanan saya. Pantes teh. Begitu keur ngawurukan budak tah di meja itorojol teh suami. Langsung ambil kerupuk pakai tangan kiri. Bagaimana atas sikap ibu? Awas, ibu tidak boleh menjatuhkan wibawa suami. Harus langsung mengharewos kepada suami. Harewos. Pak lagi ngasih contoh kepada anak makan pakai tangan kanan. Mulia. Aduh, papa hilap. Nah, entah ngagorowok. Begitu suami ngambil kerupuk pakai tangan kiri teh, langsung kill. Cek ibu teh. Barudak kayak ngapal setan keur barang hakan tah hareupeun sia kabeh gitu. Waduh, durhaka tuh enggak boleh. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Enggak boleh Bu ya. Makan pakai tangan kanan. Betul? Minum pakai tangan kanan. Coba pas kita makan tangan kanannya kotor. Tangan kiri kan setan. Suka diapain tuh? Gimana dalilnya itu? Sampai gitu kan? Gimana kan? Duka begini. Itu mas setengah kencak, setengah kapuk. Ya, atasnya kepandangan katuhu, betul tidak? Nah, kadang-kadang gitu. Itu luar biasa kadang. Ibu-ibu, nah, waktu makan sama suami, cing menurut aturan Islam, ibu kan makan sama suami.
ya, di meja makan, duduk di kursi. Ketika ibu makan, tetap posisi ada di mana kita menurut ajaran Islam? Kiri, kanan, depan, atau berdiri? Makan nih sama suami, ibu. Posisi ibu kiri, kanan, depan, atau berdiri? Cing, menurut ajaran Islam gimana bu? Ibu, ibu lagi makan sama suami, sekali lagi makan sama suami. Posisi teh kiri, kanan, depan, atau berdiri? Cing di mana? Di sebelah? Di mana weh? Oh aturan. Orangnya aturan orang. Lamun nawa dalil geus di mana? Nu penting mah deukeut ke sana. Kiri, kanan, riut. Artos bu, ya ada tanya apa atas di mana itu penting caket saran, cara oke. Laksanakan sunnah Rasulullah. Ini Pak, ya banyak kan sunnah Rasulullah. Sunnah khususnya mah kayak ini untuk Rasulullah, kekhususan Rasul. Saum boleh diwisol ya, disambung Rasul tiap hari, kemudian tidak buka, nggak apa-apa itu mah khususnya. Orang mah kayak ini. Sholat tahajud jadi wajib Rasulullah. Istri boleh lebih dari 4. Itu sunnah khususnya buat Rasulullah saja. Ini mah sunnah syariah. Ada sunnah-sunnah basyariah kemanusiaan Rasul boleh diikuti. Kalau itu bentuk cinta kita kepada Rasul, itu akan dapat pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Para ulama sepakat. Asal bentuk cinta kita ke Rasul. Minimal Bapak Ibu ya, sunnah-sunnah ibadah itu dilaksanakan. Sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, walaupun di perjalanan maksudnya ya. Apa itu? Sholat sunat sebelum sholat subuh, betul tidak? Wah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita tiru akhlak Rasulullah, laksanakan sunnah-sunnah. Dan kalau tadi makan meniru akhlaknya, kedua laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu oleh kita Bapak Ibu dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah itu merupakan kenikmatan buat kita. Diutusnya Rasul itu nikmat buat kita. Dan itu kenikmatan yang sangat tinggi dalam hidup kita. Saya titip buat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Pada gini Bapak Ibu punten bisa mau tidur, sok ibu-ibu, sunnahnya apa kalau kita mau tidur? Sunnah mau tidur, wudu, betul tidak? Itu kan salah satu yang diperintahkan oleh Rasul, ibu berwudu. Hari orang kadang-kadang sok wudu tara mau tidur, sok wudu tara. Orang kadang-kadang ibu-ibu sok emot ke krim malam tak, krim malam 1, krim malam 2 sampai lupa wudu. Wudu dulu terus pakai krim malam, gitu ibu-ibu. Jangan sampai lupa itu pakai krim malam. Wudu dulu terus pakai krim malam. Cenah ibu kok nggak mau pakai krim malam, wudu yang penting. Ya gitu. Dan ibu-ibu ngomong aduh pakai nukarare itu teh siga nyawa teh bener ya. Namun teh make gitu teh sok leuwas. Geus sare ge hudang deui, kunaon ieu krim malam can dipake. Hudang deui. Ari yakin-yakin bapak mah tarang angge pan mah siga lalaki mah tara. Darek kenawan itu Pak geus kieu tuh. Ya, ibu-ibu mau kedah tuh subhanallah. Harus dirawat. Ya. Kenapa? Karena memang ibu-ibu mah sangat terbatas itunya apa namanya? Kulitnya itu katanya lebih tipis daripada kulit laki-laki. Jadi laki-laki mah kulitnya sekarang randel banget ya gitu. Itu baby. Laksanakan sunnah Rasulullah, dijaga oleh kita. Itu jangan sampai kemudian kita lupa. Kan kita teh ingin bersama Rasulullah di surga. Kita ingin dekat dengan Rasulullah. Maka jangan pernah kita tinggalkan sunnahnya.
Itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Bisa kita tos tabu 10 gitu. Itu karaosnya mesti kita tuangan tos siap gitu. Tang ngiteuing apa tuang teh tong ngiteuing gitu sih. Harus gitu. Pan tidak boleh makan langsung tidur, tidak boleh. Kita kan harus lama. Jadi lamun beres tabu 10 pulang teh tabu 12. Jadi lamun ayeuna beres tabu 11 tuang bahaya, Pak. Maka kita harus maslahatkan di pengajian supaya makanan bisa dimakan. Nomor 2 Ibu ya, laksanakan sunnah Rasulullah. Ini yang ketiga. Harus menjaga dakwah Rasulullah. Betul tidak? Kan Rasulullah kita menyebarkan Islam. Betul? Harus dijaga oleh kita ajaran Rasulullah. Islam, dakwah, semangatnya dijaga oleh kita. Jangan sampai kita melempem, betul nggak? Karena kita ini mendapatkan warisan dari Rasulullah, Islam. Betul tidak? Harus dijaga Islam. Artinya apa? Semangat dakwah harus dikuatkan. Hari dakwah tidak hanya ceramah, betul tidak? Ibu jadi panitia malam ini sedang dakwah tidak? Dakwah, ngajar dakwah. Bapak hanya nunggu WC pun itu sedang menegakkan ajaran Islam, betul tidak? Masjid bersihan sedang dakwah. Maka dalam dakwah harus sabar. Kita tidur Rasulullah dalam sabarnya berdakwah, betul? Dakwah itu bukan sehari 2 hari, tulu torik, jalan yang panjang. Enggak sehari 2 hari, sampai hari kiamat terus kita berdakwah. Betul tidak? Kathratul bala wal mihan, dakwah banyak ujian dan tantangan. Betul tidak? Nih, tadi saya dengar dari Ustaz Koko. Bagaimana ini kan ingin membeli ini, betul tidak? Ayah santri, dakwah itu qillatus salikin. Sedikit orang yang tertarik dengan dakwah, sedikit orang yang menapaki jalan dakwah, betul nggak? Tapi azmul ajuri, pahalanya besar itu dalam dakwah. Kita lihat Rasulullah, ya kan tidak pernah berhenti dakwah. Masih ingat Bapak Ibu? Ketika Rasulullah masuk ke Amul Huzni, tahun duka cita, betul nggak? Paman Rasulullah wafat, Khadijah wafat, tantangan, godaan, intimidasi dari kaum Quraisy sangat tinggi ke Rasulullah. Rasulullah berangkat ke Taif untuk minta bantuan. Ternyata di Taif malah dilempari, luar biasa. Sabar. Di sabar itu apa bahasa Indonesia itu? Ya sabar itu. Sabar itu sabar gitu. Hartosna naon? Ada musyakwa min alamil balwa. Jangan pernah mengeluh menghadapi hidup. Nah, ya, kalau kita banyak mengeluh itu sudah tidak sabar lagi. Aing hirup teh kieu wae, teu sabar. Sebaik apapun keluhan itu tidak akan pernah merubah nasib kita. Makanya saya mah salut pakai orang Sunda ya, kita orang Sunda. Orang Sunda mah nanti bisa jadi gawe, hebat. Ya, orang Sunda mah nanti gawe. Ngalamun dia gawe. Sok gawe teh ngalamun we. Jadi enggak ada yang nganggur, orang Sunda semua bekerja. Yo, kau yang tengah ngecentul gitu, ngecentul ge. Sabar Pak, ya. Kalau tidak sabar coba, saya tanya Pak, mendidik anak harus sabar? Oh, kalau tidak sabar, usaha Bapak nih ngurus masjid ketua DKM, waduh, betul saja. Iya, tadi bilang ke saya, andai prok itu pada maghrib pada isya, betul nggak? Untuk apa? Untuk kaum muslimin, betul nggak? Aduh Bapak Ibu, kalau dakwah tidak sabar. Nih Pak, kita ini kan alhamdulillah ya, pandemi semakin hilang ya, karena udah banyak vaksin, itu nggak? Kan zaman dulu Bapak, aduh Allah, awal-awal pandemi Pak, aduh itu masih ingat saya itu. Pandemi itu dikatakan bulan Maret ya, 2021 ya, Maret itu. Ya 2020 tuh, pandemi itu ya? Iya 2020 itu Maret. Saya masih ingat tuh saya. Tahun baru 2020 itu 1 Januari malamnya saya lagi di Thailand itu. Thailand. Karena habis dari Timur Tengah ke Thailand dulu.
transit, tapi lama transitnya dari umroh tuh, dari Turki. Nah, tahun baru itu kan saya pulang ke tanah air beberapa bulan kemudian orang umroh tidak boleh masuk, masih ingat kayak itu? Waduh, Allah Akbar. Maret 2020 saya tabligh akbar di Kirat Condong. Malam itu seorang menteri kena di Jakarta. Besoknya yang saya tahu Bapak Wali Kota Bandung, Pak Haji Oded itu mengeluarkan surat untuk himbauan kepada masyarakat semua, sekolah diliburkan, kerumunan tiada, muncul sholat berjarak, betul tidak? Waduh, kami mah yakin, udah 8 pengajian ya Ustaz. Saya tahu kayak berhenti itu, betul tidak? Waduh. Tapi dakwah mah tidak berhentinya, luar biasa. Ganti ke Zoom. Waduh, itu ibu-ibu. Zoom, jadi ngaji teh Zoom. Waduh, jadwal rubah jadi Zoom. Di imah wakil. Oh ya, canggul lah. Itu tidak berhenti dakwah itu. Betul nggak? Saya masih ingat itu. Pas lagi tinggi-tingginya itu, kan susah keluar, betul nggak Pak? Dibatasi itu. Saya dapat WA, kemudian telepon. Kang, abi terus tegaduh beas, aduh, terus para dai itu Pak, aduh, abi terus tegaduh beas, aduh, berat eta Pak itu, kumaha beasna, aya teh beasna, nya cenah beas nama aya ngan tegaduh artos, oh, engko di kudu bare duit, itu Pak, oh itu dakwah itu, saya merasakan betul teman-teman di daerah itu Pak. Maka alhamdulillah sekarang sudah kita ya Pak, alhamdulillah ini berkemajuan, betul tidak? Terus itu berangsur. Nah ini ya, maka dakwah itu nggak boleh berhenti. Kita dalam kondisi apapun, seperti Rasulullah melaksanakan dakwah. Kan Rasulullah itu punya semangat berdakwah. Kita harus meniru. Ya Ustaz, ini ngurus masjid At-Ta'awun itu kan luar biasa. Apa itu? Dari kapasin nomor hiji lain bersatu atau musik berhiji berhiji jarang nomor satu. Oh ayah acara iya mah kayak konsumsi, betul tidak? Wah terus mau undangan mau player datang teh bersatu untuk berhiji maka sok sedih para jamaah anu teu acan hadir mangga egal diantos di masjid Pak Ustad atau sumping asa siga ieu Pak eta siga naon teh calo gitu garut jaga gitu teh jadi ngajak ngaji teh gitu puntennya bahasa tapi saya yakin keikhlasan para ustad para dai luar biasa itu terutama kita harus tetap mengajak istri kita, betul tidak? Berdakwah di rumah, solehkan istri, solehkan anak, solehkan lingkungan, terutama kita solehkan diri kita sendiri. Nah itu. Salah satunya apa? Kita ini imam, betul nggak? Di rumah, awas, imam tidak boleh masbuk. Ada nggak imam sholat yang masbuk? Jamaah makmum nggak sholat, imam karena tarojol kaharep tidak boleh kan? Nah, makanya imamnya tidak boleh masbuk. Nah, makanya kalau ada suami yang sholat masbuk, udang sare masbuk, kata imam yang masbuk. Suami mah nggak boleh dibangunkan istri. Harusnya suami itu apa? Lebih dulu karena imam. Dan harga diri suami itu ada Pak saat kita dibangunkan istri. Jadi kalau bapak bangun tidurnya dibangunkan istri, itu imam yang masbuk. Harusnya kita lebih dulu bangun. Makanya alhamdulillah Habib Mandi Masihan kegiatan dugikan kayana tidak pernah dibangunkan istri. Kalau istri saya bangun jam 4, saya setengah 4. Kalau dia setengah 4, saya jam 3. Kalau dia jam 3, saya setengah 3. Kalau dia setengah 3, aing jam 2. Mana jam 2, aing jam 1. Mana jam 1, aing moal sare. Kudu kitu. Urang mah bae sore kitu diudangkeun. Makanya bersyukurlah kepada Allah kita bisa berdakwah. Betul nggak Bapak ini? Ini Pak. Dah kenikmatan itu sok. Bisa dia.
Sarkoko di dosen ngajar, itu kan sedang berdakwah. Habis ngajar teh nikmat. Nih Pak Eko nih punya Al-Quran tuh, dakwah lewat Quran, betul nggak? Habis sibarin Quran tuh nikmat, betul tidak? Karena kita sedang berdakwah apa saja, mengajak kepada kebenaran, nikmat. Dan itu nggak bisa dibeli itu oleh uang, betul nggak? Itu kebahagiaan kita. Makanya Abi yakin Pak, orang kaya belum tentu lebih bahagia dari orang miskin. Belum tentu bahagia bukan oleh harta, betul nggak? Banyak orang-orang miskin lebih menderita dari orang kaya. Banyak orang-orang miskin hidupnya lebih tenang, betul nggak? Ada di mana bahagia itu? Ya, tahu tinggal di para ustaz, kemudian orang-orang yang malah dakwah gitu kan, itu indah sekali. Engkau kata Rasulullah menjadi pelantara orang mendapatkan hidayah. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik dari humurun ni'am, unta merah yang sangat besar. Maksudnya apa? Kenikmatan di atas kenikmatan ketika kita menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah. Makanya cari kebahagiaan di situ. Betul Pak? Apa yakin orang kaya lebih bahagia? Belum tentu. Abi bandingan pun bapaknya Imam Sakadab ya. Abi bandingan kadang-kadang orang yang miskin lebih tenang hidupnya. Betul? Nubongkar malu, balik pulang ke sesama, nubongkar mah sesama. Di ayo naon Pak Haji, hari garasi ke situ lah. Tak aca, kunaon garasi cari pulang. Mobil tak aca nonton. Anu mana can asup bibi? Sadayana. Luas sebenarnya. Hari mobil Alphard Papa nu hideung ka mana? Geus angge ku haji, daya reuni haji, bakti sosial, tangke uwi tabu 12 wangi. Nu beungar mah hese patepang jeung salaki. Hari mobil beureum dicanda ku teteh kursus bahasa Inggris. Pan kursus orang Sunda. Pangurwalana teh lain kursus. Hari mobil hideung ka mana? Di sana ku AA futsal kakira condong. Hari mobil anu sedan di sana aku menang mah panagihan. Ka Majalaya, teras pada ka Garut, teras pada ka Majalengka, teras ka Cirebon, teras ka Jakarta. Kayak wi di Nusa. Nu beunghar marek sare gehes nu miskin mah sare wae. Sok tinggal. Entakan gampang ningali jelema beunghar jeung miskin mah. Lamun keur salat Jumat sare teh indikasi kemiskinan. Komo keur pangajian sare mah eta mah babari mah. Ane mah gampang sare mana hadir teh. Nu beunghar mah kieu we tadan beung. Leres teh. Sok tuang nu miskin sareng nu beunghar seueur mana? Seueur mana? Nu miskin no problem. Makan apa saja nggak jadi penyakit, betul tidak? Orang kaya mah, Pak, apa mah? Kamu ingat jangan makan itu. Kenapa? Kolesterol kamu naik. Yuk, samurai. Yuk, darah tinggi. Yuk, diabetes. Nu beunghar mah. Tametakan orang apa nu orang masa kedik makan tapi pas makan banyak tah. Eta teh indikasi kemiskinan. Katingal engke. Oh, ieu marawong deui alarat manes. Rama beunghar saeutik tah. Sabab nu beunghar mah seueur panjawat. Leres teh Pak. Nu beunghar mah perios darah wae. Leres tuh. Ka mana? Ka lem. Nu beunghar. Bulan ieu, lem ieu, bulan ieu, lem ieu, darah ieu. Nu miskin mah tara. Leres teh. Nu beunghar mah can asup ICU mah teu maot-maot. Nu miskin mah kering langsung maut. Jadi teu ngaripuhkeun batur. Punten Bapak Ibu. Ya, Ibu gaduh calonnya teh Bunhar, Kasep, Dermawan. Resikonya tinggi tidak? Oh, berat. Naon tah tinggi teh? Seueur nu hoyongeun. Leres teu? Kasep, Soleh, Bunhar, Dermawan repot. Seueur nu hoyongeun. Betul teh? Wah, hati teh tak giwur. Sabab wah salah kita atuh. Pak di mana? Di kantor. Video call. Waduh, langsung itu dah. Da curiga ka salah kita.
Kalau salah kita tenang naon teh kan pamajikan stres gitu teh Bapak. Ibu sok itu tah. Nya sok. Beda. Hari boga salaki saya mah Ibu alhamdulillah. Nya tenang hati teh miskin marara budal punten nya. Insyaallah disimpan di lapang bola ge mun nyokot. Nyaman so keur mah goreng patut coba bodoh coba mararata nyaman hirup teh moal udaekeun bararade moal udaekeun so itu manfaatnya suami bodoh sampai mana coba tekan saya setuju Bu so Ibu abi mah Ibu teh pilih laki suami yang soleh miskin atau beunghar buraon soleh tuh tinggal sekali deui Ibu teh pilih suami yang soleh miskin atau beunghar buraon soleh tingali teu satia ari Ibu tos gaduh cara oge udah jawab saya setia dengan suami sekarang titik jawaban teh kudu kitu mah beunghar kasep soleh aduh ari nu akhirnya dikamanakeun tuh bapak-bapak mencari cina Bapak pilih perempuan yang soleh miskin atau beunghar burau tuh maya wes aroleh luar biasa suami setia we gitu banget dia tidak ingin melukai perasaan istrinya tuh maya wes luar biasa ibu mau hayang kasep kali bongkar Bu pilih mah laki-laki bertanggung jawab betul tidak ayah suami teh Bu anu romantis tapi korek yayang neng cintaku korek namual ayah kerasa Bu tapi para meluk terromantis tapi bagus mah kamu gering ya gering wae kamu mah 8 juta terbodrek itu laki-laki sejati ya eta utama lo gitu bodreknya 8 juta kamu mau diberi 5 aduh ibu-ibu ketika ada duit ya dong Bu uang itu tidak membuat kita bahagia betul tidak yang bahagia itu apa coba tuh Bu padahal mah kebahagiaan bukan uang apa cinta yang bikin kita bahagia yakin so cinta itu akan membuat kita tenang cinta itu akan membuat kita bersama betul cinta itu akan meletakkan tanggung jawab dengan baik so Bapak kalau nggak punya cinta sama orang guys kemana sejelek-jeleknya kita Pak punya istri yang mencintai di imah teh aya membuat Assalamualaikum Waalaikumsalam Papa datang tuh karena cinta yang itu bukan cinta mah cicing Assalamualaikum Waalaikum cicing ya di dia nanti kita cintaan mau kan itu Allah Ibu sok itu kan alhamdulillah ada masih ada cinta Assalamualaikum Waalaikumsalam antosan mama nuju danglos pun itu mah bisa jadi istri makanya Bapak ucapkan salam teh dari hati Assalamualaikum Waalaikumsalam entong sih kalau mereka ceramah suka imam teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilawang pantau balik gitu cek pemajikan teh innal hamdalillah ada ulah gitu Bapak terus saya teh Bu saya eta tuangin musim basi insyaallah ke orang terasikan ya bisa dikoko insyaallah Ibu abi teh aya acara hiji deui teh bisa ngapunten abi ya acara hiji deui di jalan eta marga Lope marga Cinta aya acara tapi kita tahun 11 sudah di itu
bersama istri dan anak-anak saya. Itu juga umat Islam yang harus diperhatikan, maksudnya. Itu acaranya maksudnya. Itu juga umat Islam yang harus diperhatikan. Iya, sekarang kan umat Islam di Permata, sekarang umat Islam di Maragalope. Itu saja, nanti kita lanjut kapan-kapan Ibu ya. Terima kasih Ustaz Koko, panitia, semua para tokoh, ibu-ibu mengundang saya. Insya Allah silaturahim kita jadi berkah buat kita. Dan berdoa mah ke sepuh orang sini ya, supados diijabah. Sepuh mah legok tapak genteng kadek seueur amal salehna sim kuring sepi ku pangarti sepak ku pangabisa seueur dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.